Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang berbahagia ini. Dengan taufik darinya kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita menegakkan ibadah kepadanya, untuk kita beribadah sebagai kewajiban kita dan menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita berada di akhir tahun. Ini penghujung bulan. Dan di bulan-bulan ini kita banyak mendengarkan berbagai musibah menimpa saudara-saudara kita di belahan tanah air. Mungkin kita mengingat apa yang menimpa saudara-saudara di Lumajang, Jawa Timur, berupa erupsi Gunung Semeru yang mengakibatkan asap yang bertabur debu vulkanik, sehingga dengan itu meluluh lantahkan perumahan, sawah dan ladang, fasilitas-fasilitas umum, dan tidak sedikit korban jiwa yang berjatuhan. Demikian pula kita sempat mendengarkan adanya musibah banjir, dan ini menimpa beberapa daerah di negeri kita. Terus ada lagi gempa bumi, dan masih banyak lagi musibah-musibah yang melanda negeri kita.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita perlu tahu bagaimana sikap kita tatkala menghadapi musibah itu. Walaupun walhamdulillah di tempat kita, ya, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari berbagai musibah itu. Tapi tentunya kita pun tidak merasa aman dari datangnya musibah kapanpun Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Dan kita tidak boleh merasa aman dari musibah itu. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah manusia itu merasa aman dari makarnya Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang yang pasti merugi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menyinggung tentang musibah di dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menyinggungnya. Dan semua itu tidak lepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan di muka bumi ini melainkan itu dengan takdir dari Allah. Allah menyatakan, "Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan itu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkannya, Allah yang menginginkannya. Dan semua itu tidak lepas pula dari hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala mentakdirkan musibah itu. Dan itu sebagai ujian dan cobaan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dengan ujian dan cobaan itu akan nampak orang-orang yang jujur imannya dan orang-orang yang pura-pura beriman. Ini salah satu hikmah adanya musibah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayatnya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengucapkan amanna, kami sudah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak mendapatkan ujian, cobaan, musibah? Tidak. Musibah itu akan datang. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kata Allah, kami telah menguji, kami telah memfitnah orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian itu apa? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Akan nampak siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang yang pura-pura beriman. Ini salah satu hikmah adanya musibah itu. Semakin menampakkan jati diri seseorang yang sesungguhnya. Dan itu berbeda tatkala Allah berikan kepada dia kenikmatan-kenikmatan, belum nampak di situ. Tapi pas ada musibah baru nampak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan musibah itu beraneka ragam. Terkadang pada diri seseorang itu sendiri, terkadang pada hartanya, terkadang pada keluarganya, tetangganya, atau bencana-bencana yang menimpa dirinya berupa kekurangan, kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum." Ini ayat Allah Subhanahu wa taala bawakan dengan beberapa penegasan. "Wala nabluwannakum," pasti kata Allah,
sungguh betul-betul demi Allah aku akan timpakan ujian kepada kalian. Itu makna dari ayat walanabluwannakum. Sebab Allah kuatkan dengan lam taukid dan nun taukid, dan ada sumpah yang tersembunyi di situ. Artinya apa? Manusia ini tidak mungkin lepas dari yang namanya ujian itu, dari yang namanya cobaan itu. Tidak ada tempat untuk lari dari ujian dan cobaan. Selama kita hidup di dunia ini, pasti ujian dan cobaan akan menimpa. Ini ayatnya, walanabluwannakum, sungguh pasti betul-betul kami akan timpakan ujian kepada kalian. Ujiannya apa? Bisyai'in, baru sedikit kata Allah. Bisyai' artinya sedikit, menunjukkan bahwa musibah itu yang Allah berikan itu belum seberapa dibandingkan dengan musibah yang sesungguhnya. Kapan musibah yang sesungguhnya? Di hari kiamat, Pak. Kalau di dunia belum seberapa. Lihat kalau Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya, bagaimana kengerian kedahsyatan hari kiamat itu. Wa idal jibalu suyirat, apabila gunung diterbangkan oleh Allah. Gunung, Pak, terbang. Kalau di dunia kan gunung itu baru meletus dia, baru erupsi dia. Itu pun sudah luar biasa akibatnya dan takutnya orang gara-gara itu. Di hari kiamat gunung yang terbang, bukan debunya lagi, Pak. Nah, itulah musibah yang sesungguhnya. Adapun di dunia ini bisyai kata Allah, baru sedikit itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah timpakan sedikit dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqasin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Demikian pula kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Lihat aneka ragam ujian dan cobaan itu, musibah yang Allah timpakan itu. Dan ini menimpa siapa saja, laki-laki, perempuan, tua atau muda, yang miskin maupun yang kaya, yang punya jabatan atau yang tidak punya jabatan, penguasa atau bukan penguasa, yang beriman atau yang tidak beriman, yang baik maupun yang jahat. Allah ratakan, semuanya bisa kena musibah, semuanya bisa kena fitnah, semuanya bisa kena ujian dan cobaan. Makanya Allah katakan dalam Quran, wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah. Fitnah dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan ujian dan cobaan. Takutlah kalian dengan ujian dan cobaan itu, yang mana ujian dan cobaan itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Apa artinya? Ujian dan cobaan juga akan menimpa orang baik-baik. Orang yang beriman juga dapat ujian, Pak. Bahkan justru semakin kuat imannya, semakin tinggi tingkat ilmu dan agamanya, maka semakin besar pula ujian dan cobaan menimpa dirinya. Makanya siapa orang yang paling besar ujian dan cobaannya? Siapa, Pak? Para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena imannya mereka yang paling tinggi. Kata Nabi SAW di dalam haditsnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsala fal amsal. Manusia yang paling keras ujian dan cobaannya bukan Fir'aun, Pak, bukan Namrud, bukan kaum Ad, bukan kaum Thamud. Tapi kata Nabi SAW, para nabi, kemudian yang mirip dengan nabi, dan yang mirip dengan nabi. Itu ujian dan cobaan yang paling besar menimpa mereka. Sehingga jangan sampai disalahartikan. Tatkala orang kena musibah, kena ujian dan cobaan, itu bukan penghinaan dari Allah, itu bukan perendahan dari Allah, tapi bisa jadi itu akan mengangkat derajatnya. Nabi dan para rasul paling hebat ujiannya. Apakah Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka? Tidak. Justru semakin tinggi derajatnya dengan adanya musibah itu.
asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsala fal amsal. Yubtalar rajul ala hasabi dini, di mana seseorang itu akan diuji dan dicoba oleh Allah sesuai dengan tingkat agamanya. Fa in kana fi dinihi sulba istaddal bala. Apabila kuat agamanya, maka akan semakin besar pula ujian dan cobaan yang menerpa. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinih. Tapi kalau agamanya tidak kuat, maka dia akan ditimpa ujian dan cobaan sesuai dengan tingkat agamanya. Wa ma yabrahul bala'u bil mu'min hatta yamshi 'alal ardi laisa lahu min khati'ah. Dan terus menerus kata Nabi, ujian dan cobaan menimpa orang yang beriman hingga dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tidak menyandang satupun yang namanya dosa. Karena musibah sudah cukup menjadi penggugur dosa-dosanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Secara umum manusia dalam menghadapi ujian dan cobaan, musibah dan malapetaka terbagi menjadi beberapa keadaan. Artinya orang yang kena musibah itu, ya, dengan musibah yang menimpa dirinya, mereka punya sikap yang beraneka ragam. Secara global bisa kita bagi menjadi dua. Ada sikap yang syar'i, yang terbimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan ada sikap yang tidak syar'i. Nah, ini perlu kita tahu ini. Jadi ada sikap yang benar tatkala mendapat musibah, dan ada sikap yang tidak benar tatkala mendapatkan musibah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sikap yang benar tatkala dirundung musibah, maka ini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Sebagian tingkatan lebih utama dari sebagian yang lainnya. Yang pertama, ada orang yang ditimpa musibah dan dia bersabar dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama, tingkat kesabaran. Dan ini tingkatan yang wajib, harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman. Kapan dia tidak sabar dengan musibah, maka dia akan terjatuh dalam sikap yang salah di dalam menghadapi ujian dan cobaan itu, musibah dan malapetaka itu. Sabar. Apa itu sabar? Sabar itu secara bahasa artinya al-kaffu wal habsu. Dalam bahasa Arab artinya menahan diri. Al-habs, dia tahan dirinya. Makanya kalau orang yang ditahan di penjara, dalam bahasa Arab disebut mahbus dia. Orang yang ditahan, yang disel, yang dipenjarakan, tidak bisa kemana-mana dia. Orang yang bersabar mirip seperti itu. Nah, itu secara bahasa. Adapun menurut istilah syar'i, yang namanya sabar itu kata para ulama habsun nafsi minal jaza' wa tasakhut wa habsul lisani 'anis syakwa wa habsul jawarih 'anil manakir. Yang namanya sabar adalah menahan jiwa dari berkeluh kesah, dari murka dengan takdir Allah. Kemudian menahan lisan anis syakwa, dari mengeluh kepada selain Allah. Tatkala dia dapat musibah, dia mengeluh kepada semua orang. Orang yang sabar tidak seperti itu. Kemudian dia menahan anggota badannya dari tindakan-tindakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sabar. Dan kesabaran ini ada tanda dan ciri-cirinya. Salah satunya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, tatkala dia dapat musibah, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimatul istirja.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar itu. Bagaimana sifat mereka orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang tatkala musibah menimpa mereka, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya pasti kami akan kembali kepada Allah. Inilah kalimat kesabaran. Kemudian yang namanya sabar itu kata Nabi SAW adalah pada goncangan yang pertama, yakni ketika pertama kali terjadi musibah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, innamas sabaru indas sadamatil ula. Sesungguhnya yang namanya kesabaran itu adalah tatkala pertama kali terjadi musibah. Ini hadis ada sabab urutnya, Pak. Kenapa sampai diucapkan oleh Nabi? Jadi ada salah seorang wanita yang dia menangis di kuburan, menangisi anaknya yang meninggal dunia. Nabi pun merasa iba kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi SAW ingatkan dia. Kata Nabi, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Ini kalimat takziah dari Nabi. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Apa kata wanita ini? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Kesana kau, menyingkir kau dari aku, karena kau tidak ditimpa musibah seperti apa yang aku timpa. Disebutkan dalam hadis itu, wanita ini tidak tahu yang menasihati dia Rasulullah SAW. Tidak tahu dia. Akhirnya ada orang yang memberitahu, yang kau tegur tadi Rasulullah SAW. Maka berubah wajahnya, ketakutan dia. Langsung dia tergopoh-gopoh, langsung pergi ke rumahnya Rasulullah SAW, mau minta maaf. Lupa tadi sudah musibah yang menimpa dirinya. Kenapa? Ini Rasulullah ini saya marahin tadi. Takut hatinya. Dia pun datang kepada Nabi SAW, kemudian menyatakan udurnya, ya Rasulullah, la a'rifku. Ya Rasulullah, aku tadi tidak mengenalmu ya Rasul. Aku tidak sangka yang menegur itu ternyata engkau ya Rasul. Rasulullah mengatakan, innamas sabaru indas sadamatil ula. Kesabaran itu adalah tatkala datang musibah pertama kali. Artinya begini, Pak. Orang itu tatkala dapat musibah di hari yang pertama, itu hari-hari yang berat bagi dia. Ya kan? Tapi tatkala berlalu hari, ya, mungkin di hari pertama dia menangis, terseduh-seduh. Hari yang kedua mungkin masih. Tapi ketika lewat satu pekan, mungkin sudah berubah, sudah terasa ringan. Lewat satu bulan lebih ringan lagi. Lewat beberapa bulan mungkin sudah bisa ketawa lagi. Ya kan? Dengan berlalunya hari, musibah itu terasa ringan. Beda ketika awal kali musibah. Nah, Nabi mengatakan yang namanya sabar tatkala awal kali kamu mendengarkan musibah, ketika awal kali kamu mendapatkan musibah. Itulah hakikat orang yang sabar. Kalau sudah berlalu hari memang sudah terasa ringan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini tingkatan yang pertama, harus sabar. Tingkatan yang kedua, lebih tinggi dari sabar. Apa itu? Ridho dengan musibah yang menimpa. Apa bedanya ridho dengan sabar? Ulama mengatakan ridho itu ayyakunal amrani indahu sawa. Bahwa di sisinya adanya musibah atau tidak adanya musibah sama saja bagi dirinya. Dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini lebih tinggi daripada kesabaran tadi. Iya. Kalau sabar dalam dirinya masih menyisakan sesuatu. Iya. Masih perih dia, masih sakit dia rasakan dengan musibah itu. Walaupun dia masih mampu menahan. Dia tahan jiwanya, dia tahan lisannya, dia tahan anggota badannya untuk melakukan perkara yang diharamkan. Tapi kalau ridho lebih daripada itu. Sama saja bagi dirinya. Adanya musibah,
tidak adanya musibah, dia paham bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwa Allah tidak mungkin menghinakan dirinya dengan musibah itu. Jadi orang yang ridha, ketegarannya, ketabahannya lebih daripada sekedar bersabar. Ini ridha. Dan ini tingkatannya lebih hebat lagi. Kalau seseorang terkena musibah, banyak-banyaknya dia mampu bersabar. Dan ada yang naudzubillah tidak mampu bersabar. Sabar itu wajib tatkala ada musibah. Yang lebih besar daripada itu ridha dengan musibah menimpa dirinya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga, apa itu? Syukur. Bersyukur tatkala kena musibah. Oh, ini lebih hebat lagi. Bukan dia sekedar sabar, bukan sekedar ridha, justru dia bersyukur tatkala musibah itu menimpa. Kenapa? Karena dia tahu hakikat musibah akan menggugurkan dosa. Saya tanya, Pak, menggugurkan dosa, dosa-dosa kita gugur, itu nikmat atau bukan? Nikmat kan? Nikmat. Tatkala dosa-dosa kita terlalu banyak, kemudian Allah gugurkan dengan musibah, itu nikmat dari Allah. Dan nikmat menuntut apa? Menuntut kita bersyukur. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi kata ulama, bersyukur dengan musibah ini tidak wajib hukumnya. Karena tidak semua orang bisa mampu seperti itu. Tapi orang yang betul-betul paham dengan musibah, dengan adanya musibah menimpa dirinya, subhanallah, dia mampu bersyukur. Dia justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena dia tahu hakikat musibah itu penggugur dosa bagi dirinya. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin wala adha hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim berupa penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, gundah gulana, kesedihan, sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan itu sebagai penggugur dosanya. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian. Makanya di dalam sebagian hadis Nabi melarang, tidak boleh kita melaknat penyakit. Tidak boleh, Pak. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani adama kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan kau cela penyakit demam. Jangan kau mengatakan kurang ajar ini, laknat ini. Jangan kau katakan begitu. Kenapa kata Nabi SAW? Karena dia akan menggugurkan dosamu sebagaimana api bisa membersihkan karatan-karatan yang ada pada besi. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya diriwayatkan ada sebagian ulama salaf, ulama terdahulu, justru dia merasa khawatir, mengkhawatirkan dirinya ketika tidak ada musibah menimpa dirinya. Justru dia merasa khawatir. Subhanallah. Ini jenjang yang luar biasa. Dan ini sikap yang syar'i tatkala mendapatkan musibah. Dan orang yang seperti ini, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia betul-betul tahu hakikat musibah itu. Dengan musibah, Allah Subhanahu wa taala akan semakin cinta pada dirinya. Nabi SAW menegaskan, inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya ujian dan cobaan yang menimpa. Mau mendapatkan pahala yang besar, Pak? Maka bersiap-siap mendapatkan ujian dan cobaan yang besar pula. Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala yang kita dapatkan sesuai dengan ujian dan cobaan yang menimpa. Makanya para nabi dan para rasul pahalanya paling besar kan?
ya kan? Karena ujiannya paling besar pula. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Kemudian kata Nabi apa? Wa innal abda wa innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian dan cobaan kepada dirinya. Bagaimana bisa kita berpikir Allah cinta kepada seseorang, kemudian Allah timpakan musibah kepada dirinya, ujian dan cobaan itu? Bagaimana caranya? Kalau misalnya Pak, kita sayang sama anak-anak kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita timpakan musibah kepada dia? Kan tidak, kita sayang-sayang, iya kan? Apa yang dia mau kita belikan, iya kan? Tapi sayangnya, cintanya Allah kepada hamba itu unik Pak, tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Allah kalau cinta kepada seseorang, kalau sayang kepada seseorang, justru Allah timpakan musibah kepada dirinya. Allah timpakan ujian dan cobaan kepada dirinya. Dan Allah tahu dengan ujian itu ada yang ridha, ada yang tidak. Makanya kata Nabi, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut. Siapa yang ridha dengan ujian dan cobaan itu, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka dengan takdir Allah, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebab Allah sayang kepada kita, ya, Allah timpakan musibah di dunia. Di akhirat sudah tidak lagi. Di akhirat sudah dimaafkan dosanya, sudah diampuni oleh Allah. Nah, karena musibah yang paling berat itu tatkala di akhirat, Pak. Kalau di dunia masih ringan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dan cobaan, musibah dan petaka di dunia ini supaya nanti di akhirat tidak diazab lagi. Kata Nabi SAW juga di dalam hadits yang lain, idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubah fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, perhatikan, ketika Allah inginkan kebaikan kepada dia, Allah segerakan musibah menimpa dirinya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidambih. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan kepada seorang hamba kejelekan, Allah tahan dosanya hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah, hingga disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Nah, ini lebih mengerikan ini. Jadi Allah tahan musibah itu kepada dia yang bermaksiat, justru jangan merasa aman. Justru nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasannya, dan balasan di akhirat naudzubillahi min dzalik. Mending di dunia, Pak. Ya kan? Nah, kalau di akhirat sudah pernah dan sering kita sebutkan haditsnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nari adaban man lahu na'lani wa syirakan min narin yughli minha dimaghu kama yughlil mirjal ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka, siksaannya yang paling ringan adalah seseorang yang memakai dua sendal, tatkala dia pakai membuat mendidih otaknya sebagaimana mendidihnya air di sebuah panci yang dipanaskan. Dia memandang bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dia yang paling ringan. Paling ringannya itu api neraka, Pak, mengerikan. Kalau di dunia, ya, api kita di dunia terkadang warnanya warna biru, ya kan? Warnanya warna merah. Itu api di dunia. Tahu enggak, Pak, api di akhirat warnanya apa? Warnanya apa api di akhirat? Warnanya hitam. Itu disebutkan di dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah, uqida 'alan nari alfasanah hatta marrat. Neraka Allah dipanaskan selama 1000 tahun hingga apinya berwarna merah.
Thumma uqida 'alaiha alfasanah hatta biyaddat. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun hingga apinya berwarna putih. Thumma uqida 'alaiha alfasanah hatta swaddat. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun. Berarti jumlahnya 3000 tahun. Dipanaskan selama 3000 tahun hatta swaddat, sampai apinya menghitam. Fahiya sauda'u mudlimah. Itulah api yang hitam dan gelap. Itu api di akhirat, Pak. Mengerikan. Jadi kalau seseorang melihat bagaimana siksaan di akhirat, ya, maka tentunya di dunia ini belum ada apa-apanya. Apa yang menimpa dirinya belum ada apa-apanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib, ini sikap yang benar tatkala mendapatkan musibah. Ada sikap yang kedua. Ini sikap yang tidak benar, sikap yang salah tatkala kena musibah. Apa itu? Ini beraneka ragam. Kadang dengan hatinya, kadang dengan lisannya, kadang dengan perbuatannya. Nah, inilah syaitan memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Harusnya kan orang itu dengan musibah dapat kebaikan, ya kan? Dapat pahala, ya kan? Diampuni dosanya. Syaitan tidak membiarkan itu. Dia ambil kesempatan ini dengan musibah. Bagaimana anak cucu Adam tidak dapat pahala dengan musibah itu? Dia harus dapat dosa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah makar syaitan di balik musibah. Dengan hatinya, tatkala dia dapat musibah, marah, murka dia dengan takdir Allah. Ini sikap yang salah. Dengan lisannya, apa dia dengan lisannya? Dia mengumpat tatkala dapat musibah. Dia mengkambing hitamkan sana dan sini. Dia melakukan niyahah, meraung-raung tatkala dapat musibah. Dengan anggota badannya, apa yang dia lakukan? Dia menampar-nampar pipinya. Dia merobek-robek pakaiannya, menampakkan ketidakridoannya dengan musibah. Ini makar iblis, makar syaitan di balik musibah. Makanya Nabi SAW tegaskan, isnatani finnas huma bihim kufur. Ada dua yang ada pada diri manusia, yang kedua-duanya adalah kekafiran. Apa itu? At-ta'nu fin nasab wan niyahah 'alal mayyit. Mencela nasab dan meratapi mayat. Meratapi mayat. Kalau sekedar nangis, ini dibolehkan dalam syariat. Orang kalau misalnya ada keluarganya meninggal, nangis wajar, Pak. Yang tidak wajar dan dilarang di dalam agama, kalau sampai meratap, meraung-raung. Ini yang dilarang. Dan sampai Nabi ingatkan, an-naihatu, wanita yang meratap. Disebutkan wanita karena yang paling sering meratap itu wanita. Idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dengan memakai baju dari ter, aspal panas, dan mantel dari penyakit kudis. Nauzubillah. Nauzubillahi min dzalik. Ini para jamaah sekalian. Dan Nabi tegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari umatku, kata Nabi, orang yang tatkala dapat musibah dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek kerah bajunya, dan dia menyeru seperti seruan orang-orang jahiliyah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini makar syaitan di balik musibah. Syaitan tidak biarkan kita tatkala dapat musibah, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, oh tidak, dihalangi oleh syaitan. Bagaimana caranya? Membuat dia buruk sangka kepada Allah. Allah ini tidak adil kepada saya. Allah zalim kepada saya. Betapa banyak musibah, betapa banyak masalah merundung saya. Apa salah saya ya Allah? Ini bahaya ini, Pak. Kalau sudah berkata-kata seperti ini bahaya, akidahnya berbahaya. Allah tidak mungkin menzolimi kamu. Allah tidak mungkin menzolimi kamu. Justru itu makar iblis itu, supaya kamu tidak dapat pahala. Dibuat seperti itu, bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala dapat musibah, sebagian orang justru datang ke dukun. Hilang barangnya, ya, hilang harta bendanya. Kemana dia pergi? Ke dukun dia pergi. Mau minta dilihatkan di mana barangnya itu hilang.
Sebagian masyarakat kita begitu, Pak. Subhanallah, ini musibah di atas musibah. Sudah dapat musibah, datang lagi musibah yang baru. Musibah dalam agamanya, akidahnya bisa rusak. Nah, orang yang datang ke dukun, paling tidaknya, paling sedikitnya salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Man ata kahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman wa fi riwayatin arba'ina lailah. Siapa yang datang ke dukun, tanya kepada si dukun, tanya, sekedar tanya. Dia tanya kepada si dukun, salatnya tidak diterima kata Nabi 40 hari 40 malam. Musibah di atas musibah kan? Ada orang begitu, ditimpa musibah justru datang ke dukun dia, minta diterawangkan katanya. Subhanallah. Ini tidak ada iman. Justru kalau kita dirundung musibah, kita banyak-banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang salah, ini makar syaitan. Apalagi tatkala ditimpa musibah, syaitan bermain di situ. Kita mengucapkan lau, andai kata. Ini dilarang di dalam agama, Pak. Tatkala datang musibah, jangan ucapkan andai kata. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Andaikan kalian ditimpa musibah dari sesuatu apapun, maka jangan sama sekali kau katakan seandainya saya begini, niscaya tidak akan terjadi begini. Jangan. Ini kan sering kan kita dapati orang kan, tatkala ada temannya kena musibah, kecelakaan misalnya, dia datangi, dia jenguk, coba kau tadi ikut sama saya, tidak akan kena kau kecelakaan seperti ini. Ini tidak boleh ini. Ucapan seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Sama kalau ada orang kemalingan misalnya, ada satpam penjaga rumah, berhasil ditangkap malingnya, kemudian dia berkata apa? Kalau bukan karena satpam, habis harta saya. Ini tidak boleh seperti ini. Betul itu sebab, tetapi al-musabbib yang menjadikan sebab itu ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak bergerak sendiri dengan adanya selamatnya barang kita. Makanya ucapan yang syar'i kita harus katakan apa? Laulallah tsumma fulan. Andaikan bukan karena Allah, kemudian kamu. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau kita hanya sandarkan kepada orangnya, andaikan bukan karena kamu, habis saya sudah. Tidak boleh seperti ini. Ini makar syaitan di balik musibah. Tidak boleh berkata seperti ini. Ini para jamaah sekalian. Sama ketika ada orang dirundung musibah, kemudian dia menampakkan dalam bentuk yang lain. Ada kebiasaan terkadang di tengah masyarakat, kalau ditimpa musibah dia memakai pakaian-pakaian khusus untuk menampakkan dia sedang berkabung, kesedihan yang sangat mendalam, pakai warna hitam. Nah, selama beberapa hari seperti itu, ini tidak boleh di dalam agama kita. Sedih boleh kita sedih, dan memang kita sedih dengan hal tersebut, tapi jangan sampai syaitan memanfaatkan hal tersebut sehingga memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan berhias bagi wanita tatkala ditimpa musibah kematian suaminya, boleh atau tidak? Ini dilihat. Kalau dia meninggal, suaminya yang meninggal, syariat membolehkan dia meninggalkan berdandan berhias paling lama 4 bulan 10 hari. Ya kan? Boleh. Kapan lebih daripada itu tidak boleh. Kalau yang meninggal itu bukan suaminya, keluarganya, hanya syariat membolehkan 3 hari saja. Ihdad namanya dalam hukum syariat. Lebih daripada itu tidak boleh, tidak menjadi syar'i. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pembahasan kita pada subuh hari ini, semoga bermanfaat. Dan ini dari perkara yang membimbing kita tatkala musibah menimpa diri kita, dan tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sikap-sikap yang salah, yang tidak benar, yang tidak sesuai syariat tatkala musibah itu menimpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf
atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.